Oke kawan-kawan sekalian, salam sehat, salam bertumbuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari program Makan Bergizi Gratis, di mana hari ini ada kontroversi yang lumayan memerlukan kita berpikir kritis. Satu, dari kepala BGN-nya sendiri, Badan Gizi Nasional. Yang kedua dari Dr. Tan Sot Yen. Jadi ada dua sudut pandang. Tentunya patut kita berikan apresiasi pertama kali kepada Dr. Tan Sot Yen yang berani memberikan kritik dan masukan kepada program yang diselenggarakan oleh pemerintah ini. Yang kedua, dikatakan pembelaan dari Kepala BGN terhadap programnya, memberikan pembelaan bahwa apa yang terjadi hari ini masih dalam ambang batas wajar. Dari kedua kontroversi ini, mari kita sama-sama telaah, sama-sama kita telusuri mana sebetulnya yang patut kita kritisi. Di channel sebelumnya saya sampaikan bahwa apa sih tujuan dari program MBG ini? Kalau kita balik lagi, harapan besarnya yaitu menyediakan gizi seimbang bagi anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan menjadi anak-anak harapan bangsa. Di tengah itu ternyata harapan tidak semanis realisasi kebijakannya. Laporan demi laporan muncul, keracunan, ada pernyataan, tapi yang utama adalah keracunan karena dirasakan langsung oleh anak-anak dan berakibat fatal. Di tengah keresahan ini muncul tadi dua suara yang saling bertolak belakang. Satu dari Kepala BGN sendiri yang menilai keracunan masih relatif kecil atau bisa ditoleransi. Yang kedua dari Dr. Tan Sot Yen. Beliau ini adalah seorang ahli gizi dan pakar gizi klinis yang mengkritik keras menu MBG yang menurutnya jauh dari gizi seimbang. Menjadi pertanyaan besar, apakah MBG benar-benar menyelamatkan generasi bangsa atau justru sebaliknya menjadi bom waktu, terlebih memiliki efek kesehatan terhadap anak-anak bangsa. Mari kita bedah di argumen kali ini. Pernyataan yang pertama datang dari seorang Dadan Hendiawan, Kepala BGN yang menyatakan bahwa keracunan masih kecil. Kepala BGN menekankan bahwa dari jutaan porsi makanan yang telah dibagikan, kasus keracunan yang dilaporkan hanyalah sebagian kecil. Dengan kata lain, resiko ini masih wajar dalam program yang besar seperti ini. Sehingga ada, bisa dikatakan, pembelaan dari sisi BGN bahwa program MBG masih tetap positif, masih tetap berjalan sesuai dengan cita-cita atau tujuan yang diejawantahkan dalam Perpres, yaitu pemenuhan gizi, sehingga timbul narasi yang sebetulnya untuk sebagian kalangan akan kurang dapat diterima. Karena narasi yang keracunan masih kecil itu menimbulkan hal yang kurang enak atau menyakitkan, tidaklah dikatakan demikian, untuk korbannya sendiri atau orang tua dari si anak-anak tadi. Berkebalikan dengan Kepala BGN, Dr. Tan Sot Yen menyampaikan kritiknya bahwa MBG bukan hanya soal keracunan, tapi lebih dalam lagi ini sudah tidak memenuhi standar gizi. Mau baca, this is very entertaining tapi menyedihkan juga. Di sekolahku tiap hari Kamis dibagikan roti, susu kotak sama telur, ya. Lalu kemudian anakku pernah muntaber gara-gara susu. Dan menanggapi yang tadi ungkapan Kepala BGN terkait masih kecil keracunan, Dr. Tan Sot Yen menyatakan bahwa satu anak saja yang keracunan sudah jadi alarm. Apalagi jika jumlahnya ribuan. Karena ini bukan hanya sekedar angka, tetapi nyawa. Apabila jatuh korban, apa kata dunia? Kira-kira begitu. Jadi ada beberapa kritik Dr. Tan terhadap isi menu BGN. Satu, MBG sering tidak sehat. Dan di lapangan ditemukan justru anak-anak disajikan makanan seperti burger,
spaghetti, mie instan, nugget, hingga sosis. Yang menurut Dr. Tan, makanan ini bukan hanya miskin gizi, tapi juga berpotensi memicu masalah kesehatan jangka panjang. Yang kedua, minuman susu palsu bergizi. Banyak produk yang dibagikan bukanlah susu murni, melainkan minuman dengan kandungan gula yang tinggi dan hanya sedikit susu. Anak-anak jadi rentan obesitas, diabetes, bahkan gangguan metabolisme sejak usia dini. Yang ketiga, minim pemanfaatan pangan lokal. Padahal Indonesia kaya dengan bahan makanan bergizi tinggi dan segar misalnya. Sayuran hijau, kacang-kacangan, ubi, jagung, singkong, telur dan daging ayam kampung misalnya. Menurut Dr. Tan, seharusnya 80% menu MBG berbasis pangan lokal. Selain lebih bergizi, juga untuk mendukung petani, nelayan, dan UMKM di daerah. Jadi ekonomi daerah bergerak tentunya. Permasalahan keempat menurut beliau, masalah higienis dan standar distribusi yang bermasalah. Jadi dianggap MBG ini kurang higienis karena makanan disimpan dalam suhu yang salah, dikemas tanpa standar yang jelas, dan didistribusikan terlalu lama. Jarak misalnya. Sehingga dengan kondisi begini, makanan gampang tercemar bakteri. Kelima, menurut beliau, MBG hanya mengenyangkan, bukan menyehatkan. Apalagi memberikan gizi yang seimbang. Jadi program ini menurut Dr. Tan lebih cenderung fokus pada kuantitas porsi, bukan kualitas gizi. Anak-anak memang kenyang, tetapi tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh sehat. Dari pemaparan barusan, Dr. Tan memberikan solusi sebagai ahli gizi, memberikan saran agar program MBG benar-benar menjadi program yang menyehatkan. Yang pertama, gunakan pangan lokal. Misalnya ada ikan kuah kuning di Maluku, sayur bening di Jawa, sup kacang merah di Sulawesi. Setiap daerah memiliki kearifan lokal, pangan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, batasi makanan olahan dan instan. Nugget, burger, atau mie instan tidak boleh mendominasi. Anak-anak butuh makanan segar, bukan produk pabrik. Yang ketiga, pastikan susu benar-benar susu. Kita hentikan distribusi makanan yang berpemanis. Ganti dengan susu murni berkualitas atau alternatif protein lokal, seperti tahu, tempe, dan kacang hijau. Yang keempat, perketat pengawasan distribusi. Makanan harus diolah dengan standar higienis, disimpan dengan benar, dan dibagikan tepat waktu. Jangan sampai makanan basi atau terkontaminasi sampai ke tangan anak-anak. Yang kelima, libatkan ahli gizi di setiap daerah agar menu sesuai kebutuhan anak di usia sekolah. Misalnya anak SD butuh kalori dan protein lebih tinggi, sementara anak SMP, SMA perlu tambahan zat besi dan kalsium yang lebih dibanding proteinnya. Yang terakhir, harus ada audit, independen dan transparansi data. Jadi publik berhak tahu apa yang dimakan oleh anak-anak mereka. Hasil uji laboratoriumnya bagaimana, sumber bahan bakunya bagaimana, hingga proses pengadaan harus dibuka secara transparan agar saling mengawasi, agar ada proses diawasi oleh publik dari transparansi tadi. Sehingga harapan MBG menjadi makan bergizi gratis terwujud adanya, bukan makan gratis tanpa gizi, menurut Dr. Tan. Nah, sebetulnya kita harus juga mengingatkan kepada penyelenggara makan bergizi gratis ini, program makan bergizi gratis ini. Apabila ada keracunan, apabila ada pernyataan yang sepihak tidak menginginkan dibuka ketika ada permasalahan keracunan, yang kemarin sekilas sudah kita sampaikan bahwa itu melanggar perundang-undangan juga di Indonesia. Di sini kita akan bahas jangan disepelekan urusan keracunan makanan atau orang yang sakit perut gara-gara mengkonsumsi makanan produk MBG tadi. Karena ada beberapa undang-undang selain KUHP, misalnya saja sampai meninggal, itu kan bisa dikenakan pasal
kehilangan nyawa. Bisa dipidana penyelenggara. Hati-hati nih, SPPG dan semua pihak-pihak terkait. Karena di KUHP diatur, di pasal 359 kalau tidak salah, kehilangan nyawa karena kelalaian. Selain itu ada setidaknya 2 undang-undang yang terkait permasalahan ini. Satu, Undang-Undang tentang Pangan, Undang-Undang nomor 18 tahun 2012, di mana di pasal 135, kalau kita cari sama-sama di pasal 135 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Di sini dinyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2, ada standarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 miliar rupiah. Di pasal 136-nya kalau kita baca, setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan satu bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, kedua, bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, maka dipidana 5 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Jadi hati-hati penyelenggara harus betul-betul memenuhi standar sanitasi dan higienis tadi yang menurut Dr. Tan. Selanjutnya juga ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kalau kita baca di pasal 445 salah satu. Karena kemarin ada isu-isu KLB, kejadian luar biasa. Kemarin di Bandung Barat walaupun sudah dicabut, kalau ini terjadi lagi, pasal 445 salah satunya sebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan menyebarluaskan bahan yang mengandung penyebab penyakit dan atau agen biologi penyebab penyakit dan masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 399 pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Di pasal 446-nya, setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan wabah dan atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 400 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Itu beberapa pasal yang mungkin bisa dikaitkan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Jadi kepada semua penyelenggara makan bergizi gratis, SPPG, tolong diperhatikan betul-betul. Jangan sampai nanti ada konsekuensi hukum di masa depan karena kelalaian tadi, karena keteledoran, karena hukum tidak mengenal itu. Ada korban, ada konsekuensi. Dan tentunya kita harus sama-sama menyelami atau sama-sama sadar bahwa program ini begitu mulia, ingin memberikan gizi yang baik sebagaimana diatur dalam Perpresnya. Kalau kita dilihat dalam Perpres nomor 82 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, jelas di sana disebutkan dalam konsideran maupun dalam tugas dan fungsi di pasal 3 bahwa badan ini didirikan untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik. Jadi itu tuh di konsiderannya. Di tugas dan fungsinya cuma satu, melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Itu salah satunya, melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Jadi kalau pemenuhan gizinya tidak terpenuhi, kita bisa katakan bahwa program ini gagal. Bahwa BGN tidak sesuai dengan Perpres, melanggar Perpres itu sendiri pendiriannya. Melanggar pendirian Perpres itu sendiri tepatnya. Karena di sini, di dalam konsiderannya, disebutkan melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik. Tata kelola itu termasuk dari mulai produksi, pengolahan, sampai distribusi. Berarti BGN bertanggung jawab untuk itu. Sehingga kalau sampai hari ini masih ada permasalahan, patut dievaluasi. Karena program belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan jangan dianggap masih kecil permasalahan tadi. Jadi pertanyaan lanjutan, apakah MBG akan menjadi solusi gizi, solusi perbaikan gizi bagi anak bangsa, atau
Malah jadi program yang ditakuti oleh anak-anak karena takut makan, takut keracunan. Oke, semuanya tolong tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Argumen, aktifkan notifikasi dan bagikan video ini agar lebih banyak orang ikut berpikir kritis. Karena di Argumen, kami percaya setiap peristiwa, setiap isu selalu punya sisi yang layak untuk diperdebatkan. Salam Argumen.